Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa azwajil kiram, summa ila jami'i awliyaillah, summa ila jami'il amril amilin, summa ila jami'i abaina wa ummahatina, summa ila jami'i usulina wa furina, summa ila ta'lifi kitab al-alim al-alama Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahali wa Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti, nafa'ana Allah bi ulum bin darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad-du'a ilal huda wad-dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi minallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Alhamdulillah, para jemaah yang Allah muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa beribadah di awal hari kita dengan harapan insyaallah ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang kita dapat udah banyak lah. Pahalanya pahala sholat subuh jamaah, pahala zikir, pahala itikaf, pahala silaturahmi, pahala thalabul ilmi, pahala tadabbur Al-Qur'an. Wah, banyak banget ya. Tapi jangan dihitung-hitung. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan baginda mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang Allah muliakan, kita sampai kepada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 235 kalau nggak salah. Nah, juz 29 masalah. Al-Baqarah 235. Masih seputar tolak, seputar talak, tentang perceraian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa aw aqnantum fi anfusikum
alimallahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Pada ayat sebelumnya, para hadirin Bapak-bapak sekalian, kita bicarakan tentang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka masa iddahnya, masa tunggunya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Itu ya, 4 bulan 10 hari. Kelamaan. Ya. Masa tunggunya. Nah, dalam masa iddah tersebut, maka si perempuan yang ditinggal mati suaminya itu belum boleh menikah, gitu ya. Harus melewati masa iddah tersebut. Nah, ceritanya nih, ada yang kepengen sama dia, ya kan? Mesti nunggu berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Udah jalan sebulan Pak umpama, tinggal 3 bulan lagi. Gimana ya? Berarti kan harus nunggu 3 bulan dulu tuh, 3 bulan kemudian, karena baru jalan sebulan masa iddahnya. Kalau ditunggu sampai 3 bulan 10 hari, ntar keduluan sama pacip gitu umpama, gitu kan? Lah, kan iya ya? Iya, udah nungguin lama-lama 4 bulan 10 hari, begitu mengungkapkan, maaf saya udah ada. Nah, ya kan? Boleh nggak kita sebelum 3 bulan 10 hari itu? Nah, karena kalau kita nunggu full 3 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari, ya, takutnya apa? Ada yang duluin. Begitu kita datang siang, ternyata paginya udah ada yang datang, gitu kan? Nah, makanya sebelum 4 bulan 10 hari itu dibolehkan bagi kita, tapi ada caranya. Bagaimana caranya? Ini di dalam ayat 235. Wala junaha, dan tidaklah berdosa alaikum atas kamu fima aradtum ay lawahtum, pada ungkapan berupa sindiran, bihi, dengan sindiran tersebut, min khitbatin nisa, daripada mengkhitbah atau meminang, melamar perempuan. Maksudnya perempuan yang mana? Dalam konteks Bapak sekalian, dalam konteks kita membicarakan perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Ini ya, dalam konteks itu. Al-mutawaffi anhunna azwajuhunna, yang meninggal dunia siapa? Azwajuhunna, suami-suaminya. Fil iddati, dalam masa iddah. Nah itu, dalam masa iddah, ketika dia dalam menjalani masa iddah, boleh kita meminangnya, tapi apa? Dengan bahasa sindiran. Bahasa sindiran, nggak boleh langsung. Ini lagi masa iddah nih, kalau nunggu 4 bulan 10 hari keburu diembat orang, gitu kan? Dari sekarang dah nih. Nah, cuma kita bahasanya kiasan, jangan terlalu jujur gitu, ya. Jangan terlalu jujur. Ya. Kiasan contohnya apa? Ya, kiasan. Kalau kiasan ya bebas, yang penting sama-sama paham. Kalau sekarang ada handphone sih, tinggal WA aja. Habis masa iddah jangan kemana-mana ya Neng, ya gitu. Ntar dia balas dah, Mang Abang mau gitu. Bahasa sindiran itu dibolehkan. Ya. Masalah contohnya, innaki lajamilatun, kamu cantik banget, gitu. Nah itu ya. Nah sekarang kalau misalnya ada perempuan, gadis, kita bilang begitu, kamu cantik banget, itu kan namanya menggoda. Tapi kalau misalnya seorang yang ditinggal mati suaminya, kita kata gitu, itu artinya kita tertarik. Ya, artinya kita tertarik.
Kemudian ada lagi wa man yajidu minka, tidak ada yang ungkapan ini arti ungkapan ya. Dan tidak ada yang lebih cantik seperti engkau min ya. Wa rubba raqibin fiki, dan setiap orang yang melihat engkau pasti akan jatuh cinta. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu. Atau ungkapan-ungkapan yang lain. Ungkapan yang lain yang menunjukkan bahwa kita ingin bersama dia. Boleh itu ya. Sebab nanti kalau nunggu 4 bulan 10 hari keduluan orang lain gitu ya. Ya, udah nunggu lama-lama ada yang duluin, amsyong gitu kan. Jadi fala junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kamu. Au aknantum au admartum, au aknantum atau kamu sembunyikan fi anfusikum, di dalam hatimu. Pengen mah pengen, cuma di dalam hati. Maksudnya min qasdi nikahihinna, daripada bermaksud menikahinya. Ya. Bermaksud menikahinya. Cuma ngomongan di dalam hati. Si perempuannya dengar kagak? Ya kagak. Nah, tapi alimallahu annakum satadkurunahunna, tapi Allah mengetahui, alimallahu mengetahui siapa Allah, annakum bahwasanya kamu satadkuruna akan menyebut-nyebut wanita yang mau dipinang tadi, bil khitbati, dengan meminang. Wala tasbiruna, dan kamu tidak sabar anhunna, ya, daripada meminang perempuan tersebut. Fa'ubahu lakum, maka dibolehkan bagi kamu at-ta'ridu, menggunakan bahasa sindiran ya, menggunakan bahasa sindiran untuk mengungkapkan. Bagaimana kalau udah disindir-sindir begitu nggak paham juga dia? Ya misalnya, boleh kita minta bantuan daripada saudaranya. Saudaranya mungkin disindir lebih pintar gitu. Masa idahnya masih lama gitu. Atau masa idahnya udah habis, jangan kemana-mana ya gitu. Maka dibolehkan. Tapi kalau secara terang-terangan ada perempuan ditinggal mati suaminya, baru indah sebulan, berarti masih 3 bulan lagi lebih. Kalau kita datang ke rumahnya melamar secara terang-terangan, nggak boleh, ya. Secara nyata tidak boleh, harus menunggu masa idah. Kemarin udah dijelasin tuh ya, kenapa masa idahnya 4 bulan 10 hari. Ya, kan kita mengantisipasi kalau sepeninggal suaminya ini ternyata sempat dibuahi, dicampur sehingga dia hamil, belum ketahuan hamilnya. Kan kalau orang hamil tuh 4 bulan 10 hari itu masih berupa tetes 4 bulan pertama, 4 bulan itu 40 hari pertama tetes air mani kan gitu. 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah kan gitu. 40 hari berikutnya segumpal daging, itu udah ada, itu udah kelihatan. 40 120 ya. Berarti berapa bulan? 3 bulan. Tambah 10 hari masuk 40 yang berikutnya. Tuh, ketahuan. Mengantisipasi itu sehingga dapat diketahui wanita yang ditinggal mati suaminya itu hamil atau tidak. Walakin la tuwa'iduhunna sirran
Walakin tetapi la tuwahiduhunna, janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan wanita tersebut sirran sembunyi itu. Ai nikahan, yakni melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi padahal masih masa iddah. Karena saking ngebetnya, yang satu pengen, yang perempuannya juga pengen, nunggu masa iddah kelamaan, udah kita nikah aja diem-diem begitu. Ya, kalau nikah mah nggak ada yang diem-diem ya bang. Kalau nikah nggak ada yang diem-diem kan? Iya, banyak yang nyaksiin. Nikahnya itu dia membuat perjanjian atau nikah secara sembunyi-sembunyi. Itu nggak boleh. Ya. Walakin la tuwahiduhunna sirran ay nikahan illa an taqulu qawlan ma'rufa, illa diartikan lakin melainkan an taqulu qawlan ma'rufa, engkau mengatakan ucapan-ucapan yang baik. Ay ma'urifa syar'an, yang dikenal baik secara syara, minat ta'ridi, daripada ungkapan-ungkapan sindiran atau apa bahasanya tuh kalau Indonesia, perumpamaan ya. Perumpamaan untuk menyampaikan maksud kita. Buat pakai pantun boleh nggak? Pakai pantun boleh aja. Misalnya Pak Cip sukanya pantun begitu, dia pantun kan gitu. Ya. Apa pantunnya misalnya? Ke pasar minggu lewat Pejaten. Ya. Aku nggak sabar nunggu jadi penganten. Iya, gitu tuh. Umpama gitu. Banyak tuh. Kalau yang ahli pantun nyindirnya pakai pantun. Kalau yang pakai ini pakai apa? Terserah. Yang jelas di sini diterangkan apa namanya, sindirannya itu ma'urifa syar'an, yang diketahui secara uruf tergantung kebiasaan kan. Kalau misalnya di daerah Padang umpama kan kebiasaannya beda. Nah, biasanya tulangnya ada tuh ya, tulangnya yang jalan. Tulang paman ya. Kalau misalnya di daerah mana kan beda lagi ya, kayak gitu ya. Urufnya bagaimana? Uruf itu apa? Kebiasaannya. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Walaupun kita boleh dengan bahasa sindiran bahwa kita menginginkan wanita tersebut yang tadi meninggal suaminya, tinggal mati suaminya, boleh mengungkapkan itu, tapi untuk menikahnya mah tetap menunggu masa iddahnya habis. Wala ta'zimu uqdatan nikahi, dan jangan engkau pastikan uqdatan nikahi, akad nikah, ay ala aqdihi, melangsungkan akad nikah dengan wanita tadi, hatta yablugha, sampai selesai apa, alkitabu ajalah, catatan sampai waktunya. Maksudnya catatan apa? Ay al-maktubu minal iddati, yakni masa iddah. Ajalah bi antan tahiyya, sekira dengan selesai masa iddahnya. Ya, sebulan boleh kita kasih sindiran. Ya sebulan makanya masih terngiang-ngiang belum ya. Umpama udah bulan keempat dah. Nah, keempat kasih sindiran bahwa kita ingin sama dia, nah dia paham. Nah, tetap walaupun begitu menikahnya nunggu yablugha ya, yablugha ajalah, hatta yablughal kitabu ajalah, sampai habis masa iddahnya. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu, annallaha, bahwasanya Allah, ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma fi anfusikum, terhadap apa yang ada di dalam dirimu. Walaupun kita cuma
niat di hati, keretek di hati, ngomong di hati ya. Minal azami, daripada azam, wa ghairihi ya. Azam itu niat, keinginan yang atau rencana yang mantap. Rencana kita akan meminang dia. Nah itu Allah tahu, walaupun baru di hati. Kalau kita kan tahunya setelah diucap ya kan? Kalau kagak ngomong mah kagak tahu kan gitu. Nah kalau Allah tahu tuh, alimallahu wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu, maka takutlah engkau kepadanya, ayyu'aqibakum idza azamtum, daripada Allah menyiksa kamu dan akibat daripada niat atau azam yang sempurna tadi. Wa'lamu annallaha, dan ketahuilah olehmu, annallaha ghafurun, bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, liman yahdaru daripada orang yang takut kepadanya. Liman yahdaruhu, halimun, Maha penyantun, bitakhiril uqubati, dengan mengakhirkan siksaan, menunda siksaan, an mustahiqiha, dari orang yang seharusnya diberikan siksaan. Nah, ini kan aturan Allah, sama seperti ayat sebelumnya, tilka hududullah, itulah aturan Allah gitu. Itu jelas dia Pak, ini sambungan dari ayat sebelumnya ya. Jadi kalau perempuan ditinggal mati suaminya, masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau dalam masa iddah itu ada laki-laki yang menginginkannya, nggak boleh menikah sebelum habis masa iddah. Boleh untuk mengungkapkan keinginannya, tapi secara bahasa sindiran, atau artinya secara tidak langsung lah. Intinya mengungkapkan bahwa kita pengen sama dia. Nanti masa iddahnya habis baru boleh dinikahkan. Kita lanjut di ayat 236, masih ayat yang panjang-panjang. Wala junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istrimu yang belum kamu sentuh, belum kamu campuri, atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu memberi mereka mut'ah atau pemberian terima kasih gitu ya, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini ada lagi, menikah belum sempat digauli cerai, ada nggak begitu ya? Ada. Sayang menikah belum sempat dicampuri bercerai. Ternyata ada ya. Wala junaha alaikum, tidak ada dosa atasmu, in talaqtum, jika kamu menceraikan an-nisaa, istri-istrimu, malam tamassuhunna ya, istri-istrimu itu belum pernah kamu menyentuhnya. Artinya kita belum menggaulinya. Aitu jami'uhunna, bercampur dengannya. Baru akad doang Pak, gitu. Akad, atau bisa jadi karena menikahnya pas lagi haid, kita kan belum bisa bercampur. Nah, udah seminggu atau beberapa hari, ternyata kemudian sepakat bercerai. Misalnya menceraikan istri tapi belum dicampur atau digauli. Au tafridu lahunna faridah, atau engkau telah menentukan faridah. Faridah artinya dalam hal ini mahar, mas kawin. Ya, mas kawinnya udah dikasih nih, emas atau cincin 10 gram, uang
50 juta umpama, ya. Tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna. Kalau demikian bagaimana? Maka wa matti'uhunna ay uktuhunna ma yatamatta'na bihi. Maka berikanlah mereka muntah. Muntah itu uktuhunna ma yatamatta'na. Berikanlah kepada mereka sesuatu yatamatta'na yang menyenangkan hati mereka. Menyenangkan hati mereka. Alal musi'i bagi orang yang mampu, artinya al-ghani, suami yang kaya, suami yang berkecukupan. Wa alal muqtiri, dan bagi orang yang gak mampu, suami yang misalnya hartanya sedikit, adoyiki rizki di sini disebutnya orang yang sempit rezekinya, qadaru, ya sesuai dengan kesanggupan. Jadi secara fikih mah diatur kalau misalnya bercerai sementara istrinya belum didukhul, ya, maka boleh si suami mengambil harta maharnya itu. Tapi kalau di yang lebih bagus itu di sini setengahnya buat si suami, setengahnya biarkan buat si istri. Sebagai apa? Mutnah itu memberikan pemberian yang menyenangkan hati. Ya, sedih banget dia, udah dikasih dia ambil semua gitu. Kecuali udah dicampur, maka nggak boleh kita. Ya, kan baru semalam doang gitu kan, di sini semua nggak boleh. Walaupun baru semalam doang juga, ya udah dicampur nggak boleh diambil. Itu udah jadi hak si perempuan, si istri. Yufidu annahu la nazara ila qadri zawjati. Maka ini memberi faedah, la nazara, tidak ada perbedaan, ila qadri zaujati, kepada keadaan si istri. Pokoknya si suami ini mah kalau dia mampu ya berikan, kalau dia orang tak mampu ya semampunya. Mata'an, ya, mata'an bil ma'ruf, ya, yakni pemberian hiburan yang baik, ya, syar'an, ya, secara syarak. Haqqan, ini yang merupakan kewajiban alal muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat baik, gitu ya. Di ayat selanjutnya dijelaskan lagi, masih sama, ya, ayat 236 dan 237 sama. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Nah, kalau tadi kan menikah, bercerai sebelum dicampuri dan sebelum menentukan maharnya. Jadi karena belum menentukan maharnya, maka si suami sesuai kemampuan tuh kasih yang menyenangkan hati istri yang diceraikan tersebut. Bagaimana kalau maharnya sudah ditentukan? Nah ini nih, ayat 237. Wa in talaqtumuhunna, jika kamu menceraikan istri-istrimu, min qabli an tamassuhunna, sebelum
engkau menyentuhnya atau mencampurinya, wa qad faradtum, dan kamu telah memberikan atau menentukan lahunna bagi mereka faridatan, apa pada tadi? Mahar, sudah memberikan mahar ya. Fanisfu ma faradtum, maka separuh atau setengah dari mahar itu untuknya ya, yajibu lahunna, menjadi milik mereka, wa yarji'u lakum, dan kembali kepada kamu apa, an-nisfu, setengahnya lagi, arang parok ya. Kalau maharnya sudah ditentukan, kalau belum ditentukan tadi sekemampuan si suami ya. Semampunya, yang lebih banyak lebih bagus gitu ya. Nah, kalau mahar sudah ditentukan maka setengah-setengah. Illa ayyafuna aw yafu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Illa bermakna lakin, melainkan jika engkau jika yafuna, mereka para istri itu memaafkan artinya dia melupakan perihal pembagian setengah-setengah. Jadi udah buat abang aja, diambil semua jadinya. Boleh, karena memang dari pihak mantan istrinya itu. Au yafu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah, atau maaf dari orang yang pada kekuasaannya itu memegang akad nikah. Wa huwa az-zauj, yakni suaminya yang berkata, aku nggak ngambil setengahnya, udah buat kamu aja semua. Boleh begitu ya. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa, wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa, dan pembebasan atau memaafkan atau pembebasan artinya tidak perlu dibagi setengah-setengah itu. Aqrabu lit-taqwa, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Bercerai belum dicampur, tapi mas kawinnya sudah ditetapkan, aturannya setengah-setengah. Kata istrinya, udah buat abang aja, buat modal nyari lagi, begitu boleh. Atau si suaminya yang membebaskan, setengahnya aku buat kamu aja, buat kebutuhan hidup. Udah. Karena kan ada orang yang bercerai dengan damai, Pak, sama-sama mau, maksudnya sepakat, itu nggak ada masalah dia. Ayat 237. Wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum, dan janganlah engkau melupakan al-fadla, kebaikan orang, bainakum, di antara kamu ya. Ayyatafaddala ba'dukum ala ba'din, kebaikan seorang kepada orang lain. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna, terhadap apa yang kamu kerjakan, basirun, itu maha melihat. Fayujazikum bihi, maka Allah itu akan memberikan balasan. Ini masih ayat-ayat ke belakang masih berkaitan ya. Sampai nanti kepada wasiat, yang mau meninggal berwasiat kalau ada. Tentang wasiatnya kan suka ada yang ada wasiat, ada juga yang enggak. Kalau yang ada wasiat nanti itu kalau tidak salah di ayat 240. Kita lanjut di ayat 238. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Ini ada nyeri tentang sholat, tapi habis itu nyambungnya tentang itu lagi tadi, tentang perceraian lagi.
238. Hafizu, peliharalah olehmu ala sholawati, atas sholat-sholat, ay al-khamsi, yakni sholat yang 5 waktu. Bagaimana cara memeliharanya? Biadaiha fi awqatiha, dengan melaksanakan sholat pada waktunya. Sholat subuh pada waktu subuh, kan masih banyak sholat subuh tapi pada waktu duha. Ya, kesiangan. Sholat zuhur pada waktu zuhur. Itu suruh pelihara. Wassolatil wusta, dan sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Kalau kita lihat wusta nih, ibhamun sababatun wusta bin sarun hinsarun, tengah, jadi tengah. Berarti sholat wusta itu sholat yang di tengah. Sholat yang di tengah berarti sholat apa? Kalau kita mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berarti sholat wusta sholat asar. Kalau kita mulai dari subuh, kalau kita mulai dari isya, subuh, zuhur, berarti sholat wustanya zuhur. Makanya tafsiran ulama tentang sholat wusta itu macam-macam. Hiya al-asru, sholat wusta itu adalah sholat asar. Awis subuh, atau bisa juga sholat subuh. Awis zuhur, bisa juga sholat zuhur. Tuh. Bagaimana kita mulainya itu, ngitungnya. Tapi pada umumnya ulama menafsirkannya itu adalah sholat asar. Karena di samping tengah-tengah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, asar ini paling sering luput. Kenapa? Di perjalanan. Benar nggak? Dalam kondisi capek, ya kan? Atau pekerjaan belum selesai itu. Makanya semakin berat tantangannya, semakin besar ganjarannya. Wa afradaha, dan mengkhususkan sholat wusta disebut tersendiri, padahal udah termasuk sholawatil khamsi, sholat yang 5 tadi, tapi disebut lagi wusta. Apa tujuannya? Bidzikri, wa afradaha bidzikri, mengkhususkan dengan menyebutnya. Kenapa? Lifadliha, karena keutamaannya. Keutamaan sholat yang tantangannya banyak besar, Pak. Contohnya kayak subuh. Subuh tantangannya bukan main, ngantuk. Terus apa lagi? Ya udah azan bangun, kata setan kan begitu. Malu, ntar begitu takbir, Allahu Akbar, kan bisa makan petai semalam. Bangun, ntar udah gak usah ke masjid, di sini aja sholatnya biar nah, ya kan? Tantangannya banyak. Belum lagi belum mandi lah, apalah gitu, banyak. Terus buru-buru mau kemana lah gitu kan? Nah, semakin besar tantangannya, maka pahalanya semakin banyak. Apalagi yang berat itu subuh sama asar. Makanya ada yang menafsirkan subuh gitu, sholat wusta. Tapi yang paling banyak itu wusta diartikan dengan asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah, berdirilah kamu untuk Allah, fi sholat, di dalam sholat, qanitin, dengan penuh ketaatan, muti'ina. Waktu syuruk jam 5:57:58, berarti udah masuk ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pertemuan berikutnya ayat 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza aminu fadhkuru kama alamakum. Nah, tapi nyambungnya di 240 ya, balik ke tema awal tadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin amin ya rabbal alamin. Irhamna Allahumma bihaqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma faqina ba'man nabiyyin wa ulamaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lahum bi subhanakallahumma wa tahiyyatu bi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad